Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya dalam program mengenal hukum perkawinan Gereja Katolik. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini ialah halangan-halangan nikah. Yang akan kita bahas ialah halangan nikah yang bersumber dari kondisi biologis kekeluargaan calon-calon yang akan menikah. Nah, yang pertama ialah halangan umur atau usia. Kanon 1085 paragraf 1 itu menetapkan laki-laki sebelum genap 16 tahun dan perempuan sebelum genap 14 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Paragraf 2 menetapkan konferensi para uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk perayaan yang licit atau halal. Nah, kita akan melihat apa dasar dan alasan gereja menetapkan norma usia dengan batasan usia seperti itu. Ini juga dalam bahasa hukum disebut ratio legis. Nah, perkawinan itu seperti yang sudah kita bahas dalam sesi sebelumnya, itu diarahkan kepada kelahiran anak atau istilah khasnya, istilah moralnya prokreasi. Karena Tuhan sudah mempercayakan kelahiran anak lewat perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka sudah dari sendirinya perkawinan itu selain ditujukan untuk kebaikan pasangan suami istri itu sendiri, nah relasi mereka itu terbuka kepada kelahiran anak, dan kalau sudah lahir anak muncul kewajiban natural, kewajiban dasar, kewajiban pokok yaitu mendidik anak. Nah, karena perkawinan diarahkan kepada kelahiran anak, maka dituntut pada pihak-pihak yang akan menikah itu adanya kematangan biologis seksual. Selain itu juga dituntut kematangan psikologis. Nah, kematangan biologis seksual dan kematangan psikologis ini kait-mengkait. Ya. Nah, kematangan biologis seksual itu pada umumnya ditentukan oleh munculnya tanda-tanda pubertas pada remaja laki-laki dan pada remaja perempuan. Tapi kita tidak boleh mengatakan begitu tanda-tanda pubertas itu muncul, yang bersangkutan diizinkan atau diperbolehkan menikah. Seharusnya ditetapkan usia yang lebih tinggi daripada saat dilihat adanya tanda-tanda pubertas. Ini demi menjamin kematangan psikologis. Nah, usia pubertas itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di antara perempuan sendiri, itu usia pubertas juga berbeda-beda. Apalagi laki-laki dan perempuan dari negara atau kultur yang berbeda. Nah, itu bisa jadi ada perbedaan pencapaian usia pubertas. Nah, tetapi bagaimanapun juga sistem legislasi menetapkan umur minimal seseorang untuk melakukan tindakan yuridis, antara lain membangun perkawinan, termasuk sistem legislasi Gereja Katolik. Maka usia pubertas itu sekalipun tidak pasti, tidak seragam untuk semua laki-laki dan semua perempuan,
tetapi perlu diambil rata-rata. Dan rata-rata itu dikuantifikasi menjadi sebuah angka usia minimal seseorang diandaikan pada umumnya mencapai kematangan biologis seksual. Nah, mengapa usia minimal itu ditetapkan baik oleh sistem legislasi Gereja Katolik maupun sistem legislasi negara-negara, hukum sipil di setiap negara itu memiliki undang-undang perkawinan, dan salah satu syarat untuk bisa menikah yaitu syarat umur. Nah, usia minimal itu memiliki kaitan erat dengan keabsahan kesepakatan nikah. Dengan kata lain, usia minimal itu memiliki kaitan erat dengan tindakan kehendak, ya aku mau mengambil engkau sebagai suami atau istriku dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dalam suka duka seumur hidup. Nah, tindakan kehendak yang disebut kesepakatan nikah itu menuntut tidak hanya kematangan biologis seksual, tetapi terutama kematangan psikologis. Karena itu, Kanon 1096 paragraf 1 menetapkan agar dapat ada kesepakatan nikah, perlulah para mempelai sekurang-kurangnya mengetahui. Nah, ada unsur pengetahuan, bukan sekadar unsur secara fisik biologis. Seorang remaja laki-laki atau perempuan itu sudah mencapai usia pubertas. Nah, harus sekurang-kurangnya mengetahui. Mengetahui apa? Bahwa perkawinan itu adalah persekutuan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, persekutuan tetap antara dua pribadi dengan jenis kelamin yang berbeda, dan persekutuan tetap itu terarah kepada kelahiran anak. Dan untuk bisa melahirkan anak, dituntut di antara pasangan itu suatu kerjasama seksual, atau istilah yang persisnya ialah relasi seksual laki-laki dan perempuan yang matang, yang dewasa. Nah, lalu paragraf 2 dari Kanon 1096 itu menetapkan ketidaktahuan mengenai pengetahuan itu tidak diandaikan setelah pubertas. Nah, jadi dari Kanon 1096 ini, gereja melakukan sebuah pengandaian bahwa setelah usia pubertas, setelah mencapai usia pubertas, seorang remaja laki-laki dan seorang remaja perempuan semakin hari semakin mengetahui, diandaikan semakin mengetahui bahwa perkawinan itu adalah persekutuan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, diandaikan. Nah, ini berarti ketentuan Kanon 1096 ini mengkaitkan antara pengetahuan apa itu perkawinan dengan usia pubertas. Nah, seperti yang tadi saya katakan, untuk perkawinan tidak hanya dituntut bahwa secara fisik seksual itu seseorang sudah mencapai pubertas, melainkan dituntut kematangan intelektual, kematangan moral, dan memiliki integritas psikologis. Dan inilah yang lebih penting, lebih menjamin kebaikan suami istri itu di dalam perkawinan. Menjamin kesejahteraan perkawinan dan juga menjamin kelahiran dan pendidikan anak yang baik. Nah, apalagi di dalam perkawinan itu ada tuntutan membangun relasi komunikasi interpersonal dengan pasangan,
memiliki tanggung jawab pendidikan terhadap anak, nah itu lebih dituntut untuk itu kematangan intelektual, kematangan moral, dan integritas psikologis lebih daripada kematangan biologis seksual. Dengan kata lain, untuk bisa menikah, membangun perkawinan dan keluarga dengan baik dituntut kematangan psikoseksual. Nah, kematangan intelektual, moral, dan integritas psikologis itulah yang menjamin keabsahan kesepakatan nikah. Nah, nanti kita akan membahas apa-apa saja ya, sebuah kesepakatan nikah itu, apa-apa saja yang membuat kesepakatan nikah itu tidak sah. Kita akan ke sana nantinya. Nah, kita bisa bertanya dari ketentuan tersebut, apakah Gereja Katolik dengan demikian mempromosikan atau mengizinkan perkawinan usia dini dengan batas genap 16 untuk laki-laki dan genap 14 untuk perempuan. Memang usia ini, angka ini terlalu rendah. Tetapi kenyataannya de facto di dalam gereja dimanapun hampir tidak pernah terjadi perkawinan pada usia itu. Tapi alasan yang utama mengapa gereja menetapkan usia yang sedemikian rendah, yang minimal, itu karena hukum gereja berlaku di seluruh dunia. Karena gereja Katolik hadir di setiap negara, di semua negara di seluruh dunia. Dan di setiap negara itu situasinya berbeda-beda antar negara yang satu dengan negara yang lain. Ada negara yang sudah maju dan berkembang kulturnya, pendidikannya, sehingga praktis di sana tidak ada perkawinan usia dini. Tetapi gereja juga hadir di negara-negara yang barangkali masih sedang berkembang atau malah di bawah itu, di mana masih terjadi perkawinan usia dini. Nah, gereja mengambil angka rata-rata tidak terlalu tinggi untuk negara-negara yang berkembang dan tidak terlalu rendah untuk negara-negara yang sudah berkembang. Nah, jadi semangatnya, rohnya dari kanon itu ialah membatasi perkawinan yang lebih rendah daripada 16 dan 14 tahun. Dan paragraf 2 dari kanon tersebut menetapkan bahwa konferensi para uskup itu berwenang menentukan usia yang lebih tinggi daripada 16 dan 14. Nah, bagi saya pribadi idealnya kitab hukum kanonik dari Gereja Universal mengaplikasikan saja apa yang ditetapkan oleh kanon 97 paragraf 1, yakni usia 18 tahun, di mana persona seorang pribadi dianggap dewasa di dalam gereja. Sedangkan gereja di Indonesia, menurut pendapat saya, sebaiknya mengaplikasikan apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Sipil setempat, yakni 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sehingga tidak ada gap antara dua sistem legislasi, tapi bagaimanapun kalau perkawinan tetap harus terjadi, maka harus minta dispensasi dari pengadilan negeri jika yang bersangkutan belum genap berusia 19 tahun. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang kalau ingin menikah harus memenuhi usia minimal yang menjamin dia secara fisik bisa mengandung, bisa melahirkan anak, tetapi yang lebih utama lagi dan yang lebih penting ialah secara psikologis sudah matang untuk bisa mengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai orang tua terhadap anak. Itu yang lebih penting. Maka tidak dimungkinkan sebenarnya untuk menikah di bawah usia itu karena akan mengurangi jaminan itu.
semangat atau roh dari norma halangan nikah mengenai usia perkawinan itu justru cenderung untuk menaikkan usia menikah. Dan itu diserahkan kepada konferensi para uskup di setiap negara. Syukur kalau konferensi para uskup itu menyesuaikan diri dengan undang-undang sipil setempat. Sehingga tidak ada gap di antara kedua perundang-undangan itu. Nah, sekarang kita akan melihat hal-hal teknis dan yuridis seputar norma halangan usia ini. Halangan nikah itu harus dipastikan ada dan harus dibuktikan. Sehingga jelas bahwa sebelum menikah seseorang atau terhalang oleh halangan nikah atau terbebas dari halangan nikah. Nah, untuk usia minimal seseorang untuk menikah itu dibuktikan lewat berbagai dokumen yang sah, yaitu dokumen sipil, antara lain akte kelahiran atau sekurang-kurangnya surat kenal lahir, KTP, paspor, atau dokumen sipil lainnya yang dianggap sah dan bisa dipakai untuk pembuktian di ranah hukum. Dokumen lain bisa melengkapi atau bahkan menggantikan dokumen sipil kalau tidak ada, asalkan juga dijamin dokumen itu keasliannya, otentisitasnya, dan bersumber dari sumber asli. Nah, dokumen gerejawi itu ialah surat baptis. Atau kalau tidak ada dokumen sipil dan dokumen gerejawi juga bisa diambil dari kesaksian yang kredibel dari orang-orang yang mengenal pihak-pihak yang akan menikah. Selanjutnya, norma halangan usia minimal itu tidak bersumber dari hukum ilahi, melainkan bersumber dari norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. Atau dengan kata lain, otoritas gereja di dunia inilah yang menetapkan, atau legislator gerejawi yang di dunia itulah yang menetapkan norma dan angka minimal usia seseorang untuk menikah. Nah, karena ini norma yang sifatnya semata-mata gerejawi, maka otoritas yang menciptakan itu sendiri yang punya wewenang untuk melonggarkan daya wajib norma yang diciptakannya atau mendispensasinya. Jadi norma halangan ini bisa didispensasi karena sifatnya semata-mata gerejawi. Dan karena norma halangan ini sifatnya semata-mata gerejawi dan hukum kanonik berlaku hanya untuk gereja Katolik, maka norma halangan usia itu mengikat hanya orang-orang Katolik saja. Bisa didispensasi atas alasan yang wajar dan masuk akal. Namun, dispensasi saja tidak cukup. Karena untuk perayaan perkawinan pasangan yang belum dewasa, dalam hukum kanonik berarti di bawah 18 tahun, itu hukum gereja masih menuntut bahwa orang tuanya mengetahui atau menyetujui perkawinan anaknya ini. Nah, itu dari kanon 1071 paragraf 1 nomor 6. Nah, karena itu seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, saya pribadi cenderung berpendapat bahwa baiklah kiranya kalau undang-undang perkawinan Gereja Katolik itu diamandemen, khususnya untuk syarat umur disesuaikan saja dengan norma umum yang mengatakan kapan seseorang itu dewasa atau belum dewasa, yaitu 18 tahun. Sehingga
kalau angka usia tadi dari norma Kanon 1083 tadi diubah menjadi 18 tahun minimal, itu ketentuan Kanon 1071 paragraf 1 nomor 6 juga sudah tidak dibutuhkan lagi, tidak perlu dipenuhi lagi karena sudah genap 18 tahun. Nah, selain itu, untuk menjamin bahwa seseorang ketika usianya masih 16 tahun, genap 16 tahun dan sudah genap 14 tahun, untuk menjamin perkawinan mereka bahagia atau berjalan normal, ya, hak dan kewajiban sebagai suami istri dijalankan ya, dengan baik, menjamin perkawinan dan keluarga langgeng, itu di beberapa tempat, ya, selain yang dituntut oleh norma kanonik, beberapa konferensi para uskup, misalnya konferensi para uskup di Italia, itu mewajibkan yang bersangkutan menghadap psikolog atau psikiater ya, untuk diperiksa dan dibuatkan rekomendasi apakah sudah layak dan akan mampu menikah, mengemban hak kewajiban perkawinan, atau secara psikologis masih belum. Nah, itu norma pelengkap yang tidak ada dalam kodeks, tapi sangat membantu untuk menjamin pihak-pihak yang akan menikah itu bisa membangun perkawinan Kristiani yang sejati. Yang makin hari makin berat tuntutannya, makin berat persoalannya, makin berat tantangannya, sehingga semakin dituntut bahwa yang menikah itu sungguh-sungguh selain usianya sudah memenuhi syarat, juga secara psikoseksual sudah mampu untuk menikah. Baik, sekarang kita beralih ke halangan nikah yang kedua berkaitan dengan kondisi kekeluargaan seseorang atau kondisi biologisnya, yaitu hubungan darah atau dalam bahasa Inggris consanguinity. Nah, Kanon 1091 menetapkan norma halangan hubungan darah ini. Ada 4 paragraf. Paragraf pertama berbunyi, tidak sahlah perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang legitim maupun yang natural. Paragraf 2, dalam garis menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat inklusif. Paragraf ketiga, halangan hubungan darah tidak dilipat gandakan. Paragraf 4 berbunyi, perkawinan tidak pernah diizinkan jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua. Nah, sekarang kita akan melihat makna dan cakupan dari norma tadi. Norma tadi memakai istilah atau terminus garis dan tingkat. Nah, itu sangat abstrak, meskipun itu bahasa yang paling universal, yang bisa dimengerti oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa pergaulan kita sehari-hari, ya, halangan hubungan darah yang disebut garis lurus itu menghalangi perkawinan dalam semua garis dan dalam semua tingkat, yaitu antara orang tua kandung dengan anak kandung. Itu dilarang menikah atau terhalang menikah. Dan sebaliknya, anak kandung menikahi orang tua kandung. Ini disebut garis lurus ke atas, anak melihat orang tuanya, atau garis lurus ke bawah, orang tua melihat anaknya.
maka disebut garis lurus ke atas atau ke bawah tingkat 1. Nah, demikian juga terhalang untuk menikah antara kakek dengan cucu perempuan atau nenek dengan cucu laki-laki dan sebaliknya, cucu dengan kakek atau neneknya. Kakek dengan cucunya itu disebut garis lurus ke bawah tingkat kedua. Cucu dengan kakek atau neneknya disebut garis lurus ke atas tingkat 2. Jadi, sekali lagi, garis lurus dalam semua tingkat, baik garis lurus ke atas maupun ke bawah, baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya, itu terhalang untuk menikah. Nah, sekarang garis menyamping, halangan hubungan darah garis menyamping, itu halangannya sampai dengan tingkat keempat. Apa artinya? Terhalang untuk menikah, ya, saudara dan saudari kandung. Entah kakak, entah adik, ya. Antara saudara-saudari kandung itu terhalang menikah. Nah, halangannya disebut halangan garis menyamping tingkat kedua. Antara keponakan dengan paman atau bibinya. Ini disebut garis menyamping tingkat ketiga. Atau di antara dua saudara sepupu dari satu kakek dan nenek yang sama. Itu disebut garis menyamping tingkat keempat. Nah, inilah yang masih merupakan halangan. Tidak ada garis menyamping tingkat 1. Garis menyamping itu minimal tingkat 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat apa alasan dan dasar Gereja Katolik menetapkan norma ini. Dan kita tahu Undang-Undang Sipil mengenai perkawinan di berbagai negara atau di hampir semua negara itu juga mengenal norma halangan hubungan darah ini untuk menikah. Nah, pertama alasannya konsanguinitas atau komunio sanguinis, ya, persekutuan darah, itu adalah kesatuan darah. Kesatuan darah yang timbul dari proses generatif natural dari orang tua yang sama. Orang tua yang sama disebut common ancestors. Nah, orang tua yang sama melahirkan anak, orang tua yang sama memiliki cucu dan cicit. Nah, inilah disebut proses generatif natural. Nah, kesatuan darah ini menciptakan ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang erat. Ayah, ibu dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tuanya, ya, kakek dengan nenek. Itu ada ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang erat. Yakni antara orang yang melahirkan dan yang dilahirkan, dan di antara orang-orang yang dilahirkan dengan orang tua yang sama. Selanjutnya, gereja menetapkan norma halangan hubungan darah atau kekeluargaan yang sangat dekat untuk melindungi nilai moral yang sangat mendasar. Bahkan nilai moral yang umum, yang universal, berlaku di mana-mana. Itu tujuan positifnya. Tujuan negatifnya ialah untuk menghindarkan perkawinan incest, yaitu perkawinan antara orang-orang yang masih berhubungan darah sangat dekat. Nah, dalam kitab suci sendiri ada beberapa teks yang secara langsung dan tidak langsung melarang bahkan mengutuk relasi seksual atau perkawinan dengan orang-orang yang di antara orang-orang yang masih berhubungan darah sangat-sangat dekat. Terutama Rasul Paulus
dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 5. Di situ Rasul Paulus mengecam kehadiran seorang incestuous, seorang yang memiliki kebiasaan incest yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus, yakni orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ia mengajak jemaat Korintus untuk menyerahkan orang itu di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis agar tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, itulah alasan atau dasar gereja menetapkan norma halangan nikah antar orang-orang yang masih memiliki hubungan darah sangat dekat. Alasan yang mendasar yaitu gereja melindungi, mempromosikan sebuah nilai moral yang sangat dasariah dan sifatnya universal di mana-mana di seluruh dunia, yaitu bahwa di antara orang-orang yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat, itu berlaku sebuah sikap, sebuah relasi, sebuah dinamika relasi yang bersumber dari keutamaan pietas. Atau bahasa Latinnya pietas filialis, bahasa Inggrisnya filial piety. Dan ini sangat penting di dalam moral. Apa itu keutamaan pietas atau filial piety? Itu ialah cinta dan hormat anak terhadap orang tuanya. Entah itu orang tua kandung atau orang tua yang mengadopsi, mengangkat, membesarkannya. Dan juga sebaliknya, orang tua terhadap anaknya. Serta keutamaan cinta dan hormat di antara saudara-saudari sekandung. Nah, keutamaan ini ya tidak ada di dalam makhluk ciptaan yang lain. Biasanya dalam makhluk ciptaan yang lain, kebanyakan sebagai contoh ayam atau anjing, ya relasi induk dengan anak ya ketika anak-anak itu masih kecil, masih menyusui dan sebagainya. Tetapi ketika si anak sudah besar, ya anak itu bernafsu terhadap induknya dan mengawini induknya. Nah itu sebagian besar binatang seperti itu. Memang ada beberapa jenis binatang, saya tidak tahu persis, yang mirip-mirip manusia. Artinya anak itu tidak mengawini induknya. Nah, dengan demikian kalau ada anak mengawini orang tua mengawini anak, ya itu sama seperti binatang. Sebagaimana juga sebagian dari binatang itu ada yang mirip manusia, di mana anak itu tidak mengawini induknya. Nah, menurut teologi moral Katolik, keluarga tidak boleh menutup diri atau melindungi ras atau klannya dengan mengawinkan anggota keluarga antar anggota keluarga itu sendiri. Melainkan mengawinkan anak dengan anak dari keluarga lain. Dengan kata lain, memasukkan unsur darah dari pohon keluarga yang lain. Ini namanya eksogami. Sehingga tercipta sesuatu yang positif, yang membangun bangsa dan masyarakat dunia, yaitu tercipta nukleus-nukleus keluarga yang baru, yang menyumbang terwujudnya masyarakat bangsa manusia yang sehat, lahir batin, yang beragam, bahkan antar suku, antar negara, antar ras, dan mempromosikan persatuan, persekutuan warga masyarakat dunia. Nah ini juga dibentuk
dibangun oleh sel-sel masyarakat itu sendiri, yaitu perkawinan dan keluarga. Nah, menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2215, ya, di dalam keluarga itu dituntut adanya sikap dan tindakan hormat menghormati. Ada relasi afektif, ada relasi kasih, terima kasih dan syukur anak terhadap orang tua atau generasi muda terhadap generasi tua pendahulunya atau yang melahirkannya. Nah, filial piety ini lahir dari rasa syukur anak terhadap kedua orang tua yang telah memberikan anugerah kehidupan, telah mengandung, melahirkan dengan selamat, dengan susah payah. Nah, yang telah mencintai, bekerja keras, mencari nafkah untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa bertumbuh kembang secara fisik, secara intelektual, secara psikologis, dan bertumbuh dalam rahmat Allah. Demikian juga sebaliknya terhadap anak, kedua orang tua harus memiliki sikap dan tindakan membesarkan, memelihara, nalurinya itu mengayomi, membimbing, mendidik dan memberi teladan hidup yang baik. Nah, bila anak-anak sudah dewasa, nah ini berbeda dengan binatang, di mana anak mengawini induk, induk mengawini atau kawin dengan anak. Dalam manusia, pada manusia tidak seperti itu. Meskipun anak sudah dewasa, sudah bertumbuh kembang, sudah siap memisahkan diri dari kedua orang tuanya, kedua orang tua mengakui dan menghormati hak dan kebebasan mereka untuk memilih pekerjaan, untuk memilih status hidup yang akan dihidupi oleh anak itu secara tetap, ya, di dalam masyarakat, di dalam gereja, dalam rangka berkiprah di tengah-tengah masyarakat, entah dengan menikah atau dengan tidak menikah. Dan kalau menikah, tidak dengan anggota keluarga yang masih berhubungan darah sangat dekat. Kedua orang tua siap mengemban tanggung jawab yang baru, tanpa melepaskan, tanpa menanggalkan relasi orang tua anak. Yakni tetap menjalin relasi yang penuh kepercayaan. Ya. Orang tua memberi nasihat, anak meminta nasihat serta ajaran yang bijak kepada orang tuanya. Nah, itu dari ajaran Katekismus Gereja Katolik. Nah, karena itu kalau ada seorang anak memiliki hasrat seksual dan ingin mendominasi secara seksual orang tuanya, maka itu disebut gangguan psikis atau gangguan psikologis, atau yang tadi saya katakan dengan bahasa yang agak kasar, maaf ya, manusia yang mirip binatang, di mana anak memiliki hasrat seksual, memiliki nafsu seksual, dan ingin menguasai secara seksual, ya, induknya. Padahal seharusnya anak itu menghormati orang tua, menunjukkan filial piety. Demikian juga hanya gangguan psikis saja yang membuat orang tua itu memiliki hasrat seksual dan ingin menguasai secara seksual anaknya. Padahal yang seharusnya ialah orang tua melindungi, mengasuh, mendidik anak dengan jiwa paternitas dan dari pihak ibu dengan jiwa maternitasnya. Nah, hubungan incest itu berdampak buruk ternyata terhadap kondisi fisik, psikologis, mental, dan intelektual dari anak yang dilahirkan. Teknologi, kedokteran, medis, ya, ilmu kedokteran, psikiatri,
dan psikologi sudah menunjukkan dengan jelas perkawinan incest itu menimbulkan cacat atau kelainan genetik yang disebut sindrom Harlequin. Nah, hubungan incest juga menimbulkan kekacauan demografis dan kekacauan relasi antara anggota keluarga. Kalau seorang ibu menikahi atau dinikahi oleh anak laki-lakinya, maka anak yang mereka lahirkan itu disebut sekaligus anak dan sekaligus cucu. Nah, ini ada kekacauan, kebingungan demografis. Ibu sekaligus istri. Nah, itu juga akan menimbulkan kekacauan demografis, kekacauan relasi antar anggota keluarga. Nah, ini ungkapan-ungkapan gangguan psikis di antara anggota keluarga yang berakibat seperti itu. Dengan demikian, relasi incest itu tidak hanya membuat manusia berperilaku, bertindak seperti binatang, tapi secara moral itu melanggar secara berat keutamaan atau filial piety tadi. Tetapi gereja itu tidak menghalangi perkawinan secara tak terbatas, ya, dalam garis dan tingkat yang tak terbatas. Gereja membatasi diri dalam menghalangi perkawinan antara orang-orang yang masih berhubungan darah sangat dekat. Nah, karena itu mulai dari garis menyamping tingkat kelima dan seterusnya, perkawinan itu dimungkinkan lagi justru dengan maksud untuk mengeratkan kembali ikatan keluarga. Pepatah Jawa itu memiliki istilah ngumpulake balung pisah. Jadi mengumpulkan kembali tulang-tulang atau garis-garis keturunan keluarga yang sudah terpisah renggang sangat jauh, dan itu diikatkan, direkatkan lagi, dieratkan lagi dengan mengawinkan kedua keturunan dari dua garis keluarga itu, sehingga erat kembali ikatan keluarga. Sebagaimana sudah saya katakan, setiap norma halangan atau halangan itu sendiri harus dipastikan ada tidaknya sebelum menikah. Nah, hubungan darah yang sangat dekat di antara dua orang yang akan menikah itu harus dipastikan ada tidaknya dengan cara melihat atau membuktikan dari berbagai dokumen yang resmi, yang sah, yang bernilai hukum, yaitu antara lain dokumen sipil, misalnya akta kelahiran, KTP, akta adopsi, di mana tertulis nama yang bersangkutan, nama orang tua kandung atau orang tua adopsi, dan sebagainya. Juga bisa digali dari dokumen gerejawi, misalnya surat baptis. Jika dokumen sipil atau dokumen gerejawi tersebut tidak tersedia, hilang, rusak, musnah, maka halangan hubungan darah itu tetap bisa dibuktikan adanya dari kesaksian-kesaksian yang kredibel. Selanjutnya, halangan hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah untuk semua tingkat, dan garis menyamping tingkat kedua
itu hukum gereja atau teologi moral gereja Katolik mengajarkan bahwa itu bersumber dari hukum ilahi, bukan norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. Nah, karena bersumber dari hukum ilahi, maka otoritas gerejawi itu tidak memiliki kewenangan dari dirinya sendiri untuk mendispensasi norma yang bersumber dari hukum ilahi. Sehingga gereja tidak dapat mendispensasi halangan itu. Nah, hal itu ditegaskan oleh Kanon 1078 paragraf 3 yang menetapkan tidak pernah diberikan dispensasi dari halangan hubungan darah dalam garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua. Sebaliknya, halangan hubungan darah garis menyamping tingkat ketiga dan keempat itu tidak pasti ya, tidak bisa dipastikan bersumber dari hukum ilahi. Garis menyamping tingkat 3 dan 4 itu pasti sangat-sangat dekat relasi kekeluargaannya. Tetapi hukum gereja tidak bisa memastikan bahwa norma halangan garis menyamping tingkat 3 dan 4 itu bersumber dari hukum ilahi. Sehingga jika ada alasan yang wajar dan masuk akal, otoritas gerejawi yang berwenang bisa memberikan dispensasi. Nah, di daerah Batak atau adat Batak itu mengenal perkawinan yang sangat ideal, yaitu perkawinan pariban, di mana dua orang yang masih memiliki hubungan darah sepupu atau garis menyamping tingkat keempat itu idealnya dan menurut norma adat harus dinikahkan. Maka di daerah Batak, di tanah Batak, Gereja Katolik di sana sering memberikan dispensasi atas halangan hubungan darah garis menyamping tingkat keempat. Di dalam keraguan mengenai adanya hubungan darah garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua, gereja tidak pernah memberikan izin untuk menikah. Dengan kata lain, sekali lagi ini mau menegaskan poin yang di atas sendiri, yaitu bahwa hubungan darah garis lurus atau garis menyamping itu harus dipastikan ada tidaknya. Jika ada keraguan, keraguan itu harus dipecahkan dengan pembuktian. Jika setelah bukti-bukti dikumpulkan ternyata masih ragu-ragu mengenai adanya hubungan darah garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua, perkawinan tidak pernah diizinkan oleh otoritas gerejawi. Nah, demikian penjelasan saya mengenai halangan yang bersumber dari kondisi biologis dan kekeluargaan. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan halangan yang bersumber dari relasi kekeluargaan atau kekerabatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda senantiasa diberkati, dilimpahi dengan anugerah kesehatan, sehat jasmani, rohani dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati Anda sekalian.